Haleluya, haleluya, keluarga Allah yang diberkati, sungguh luar biasa kita pada malam hari ini, kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga. Puji Tuhan, mari kita rindukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita, melawat setiap kita dan kita nikmati penyertaan Tuhan sepanjang ibadah ini. Dia memampukan senantiasa, bahkan melimpahkan damai sukacitanya di tengah-tengah rumah tangga kita. Mari kita awali dengan doa. Hambanya Bapak Pendeta Noldi akan berdoa buat kita semua. Silakan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mulaikan ibadah keluarga pada malam hari ini. Haleluya. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ya, Kuasa Allah mengurapi kami semua, pelayan-pelayan Tuhan, ya, Tuhan. bahkan jemaat-jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Karena kebesarannya kita boleh ada pada malam hari ini. Mari kita bersukacita semua ya. Kita nyanyi sama-sama. Bersukacita bersama, bertepuk tangan semua memuji Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya berada di kediaman keluarga Bapak Yosafat Haryanto, ya, bersama Ibu Cici Kemal. Keluarga yang sangat diberkati ini memiliki 2 anak, ya, 1 putra yang pertama
Ruben Wanda Januar Pratama, dan putri yang terkasih yang baru lahir, Risial Alvaret Kemal Immanuel. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan diberkati bagaimana kita akan mendengar bahwa Tuhan Allah itu maha dahsyat, penguasa langit dan bumi, kekuasaannya yang tak tergoyahkan, kuasanya yang tidak dapat dilawan oleh kuasa apapun, melalui kesaksian Ibu Cici. Saudara siap mendengarkan ya? Tuhan memberkati kita. Haleluya. Selamat malam Bu Cici. Ya, Tuhan memberkati. Dahsyat betul cerita kelahiran si Risial ya. Kita Bu Cici ceritakan buat kita semua. Awal dari kehamilan saya dulu pernah terganggu dengan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan seperti itu. Sebelum saya mengalami kehamilan, saya pernah percobaan untuk bunuh diri. Dan di situ saya juga berdoa dan Tuhan memberikan kuasa yang sangat indah, dan Tuhan memberikan dan indah pada waktunya saya bisa hamil. Dan kehamilan yang ke-2 bulan pernah kehilangan untuk janin saya. Itu saya tetap percaya bahwa janin saya tetap ada, dan Bapak juga rajin berdoa. Selama 2 hari saya tidak mengenal waktu untuk berdoa. Dan di situ kembalilah putri saya ini dan berada sesuai dengan dalam kandungan kami. Dan dokter sudah menyarankan untuk dikurai, tapi saya tidak yakin, pasti ada kuasa Tuhan. Di situ saya yakin, percaya Tuhan mengembalikan putri saya. Dan dengan berjalannya waktu, saya terus berdoa. Dan di situ setiap kehamilan lebih besar lagi dan besar lagi, sering ada gangguan. Dan gangguan itu tidak pernah berhenti sampai saya hamil 8 bulan. Dan di situ saya rajin berdoa, Tuhan selalu menolong dan mengembalikan putri saya. Dan sewaktunya hari ini sebenarnya putri saya belum lahir, tapi Tuhan telah mengizinkan untuk dilahirkan dan bisa dilahirkan dengan sempurna. Meskipun saya melahirkan dengan susah, dan saya bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Kuasa Tuhan sangat luar biasa. Kita hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja. Semua apapun yang terjadi pasti akan kuasa Tuhan itu ada, dan Tuhan pasti ada di tengah-tengah kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar bagaimana di masa usia kehamilan 2 bulan detak jantung bayi janin tidak ada, bahkan sempat USG pun ya tidak ada ya saudara, dan saran dari dokter pun harus digiret ya, dibersihkan ya, dibersihkan. Tapi kita mendengarkan apa yang sudah disampaikan Ibu Cici, suami istri ini bersama-sama berdoa bahwa yakin janin tetap ada dalam kandungan, dan puji Tuhan, Tuhan mengembalikan ya. Iya, betul. Seperti apa kamu merasakan, Bu Cici merasakan bahwa yakin janin itu masih ada walaupun jantung sudah tidak ada, USG tidak ada. Apa yang Cici rasakan, perasaannya, ataupun kira-kira apa yang Cici rasakan sehingga Cici tetap bergumul minta Tuhan kembalikan? Adakah sesuatu yang mencoba mengambilnya seperti itu? Iya, betul sekali. Karena kami ada yang tidak suka sama saya, dan itu adalah ibu kandung saya karena perbedaan keyakinan dan agama. Tapi kami yakin dan percaya meskipun kami bukan keyakinan yang sama, tapi kuasa Tuhan Yesus terutama pasti melindungi saya
dan apapun yang terjadi itu. Ya. Dan Tuhan Ia selalu berada di tengah-tengah saya. Amin. Jadi Ibu Cici tetap mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus, dan ujian yang dialami, kuasa gelap ingin mencoba mengambil ini janin, dan secara medis memang kelihatan tidak ada detak jantung, meskipun tidak ada, tetapi Ibu Cici tetap percaya kuasa Tuhan lebih besar, dan mukjizat terjadi, janin kembali ya, Cici ya. Dan apa yang Cici rasakan? Kembalinya itu gimana? Kembalinya saya datang lagi ke dokter. Setelah itu dokter menyatakan sudah ada lagi jantung. Oh, puji Tuhan. Dan puji Tuhannya lagi, setelah ada jantungnya, putri kami sangat aktif sekali geraknya dan luar biasa. Tuhan selalu menyertainya, sangat melindungi pada putri saya ini. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh kesaksian ini. Banyak tantangan yang dihadapi untuk tetap mempertahankan iman. Janin yang dinantikan, sang bayi lahir namun melewati proses yang luar biasa. Kuasa iblis mencoba untuk mengambilnya, tetapi kuasa Tuhan lebih besar. Oleh sebab itu tetaplah percaya Bapak Ibu Saudara, ketika apapun yang sedang kita alami mungkin menggoncangkan iman kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dia punya kuasa lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu pujian ini, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhan kita terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Pertolongannya tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. haleluya. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Katakan pertolongannya yang tak pernah terlambat, amin. Tak pernah
Pujian ini menguatkan kita ya Bapak Ibu Saudara, bahwa pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Kuasanya nyata dalam hidup kita. Nah, kita akan dengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Betapa besar dan betapa banyaknya kuasa Tuhan yang disediakan bagi saudara dan saya. Melalui hambanya, Bapak Pendeta Noldi akan berbagi berkat buat kita semua. Bapak Ibu Saudara, siapkan hati dan seluruh jiwamu, bahkan tubuh kita konsen untuk menerima firman Tuhan. Karena ketika kita mendengar dengan sungguh-sungguh, menerima dengan iman, nothing impossible. Tidak ada yang mustahil ketika engkau sedang alami pergumulan mungkin. Engkau tangkap firman Tuhan, kuasanya yang tak terbatas. Pemulihan, mukjizat pertolongan Tuhan terjadi pada waktunya. Mari kita menikmati firman Tuhan dan terima dengan iman. Ya, silakan Pak Pendeta Noldi akan berbagi berkat buat kita. Kuasa Tuhan yang begitu besar yang disediakan bagi umatnya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan Alkitab kita. Kita buka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Kita akan baca ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Lukas 5 ayat 17 ya. Ayat 17 sampai 26. 26. Kita baca sama-sama semua. Orang lumpuh disembuhkan pada satu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka berkata, "Ya, hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Amin. Puji nama Tuhan. Saya bacakan ayat yang ke-17 sekali lagi ya. Bapak Ibu yang ada di rumah memperhatikannya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarnya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan di Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Amen. Dia di sini berbicara tentang Yesus ya, Pak Ameng ya. Bahwa kuasa Tuhan menyertai pribadi daripada Yesus. Dan dalam cerita ini bagaimana orang lumpuh disembuhkan ya dengan kuasa daripada Yesus. Dan tema pada malam hari ini, kuasa Tuhan terlebih besar. Jadi dalam konteks firman Tuhan ini ada beberapa orang
ada 4 orang membawa seorang yang lumpuh kepada Yesus. Dan mereka meletakkan di depan Yesus. Tapi ada hal yang menarik di sini kalau kita pelajari. Sebelum dia disembuhkan, dalam ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Kita lompat ayat yang ke-24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Amin. Jadi yang pertama kalau kita melihat, orang lumpuh ini kebutuhannya pertama ini pengampunan dosa. Ya. Pengampunan dosa, dan kita tahu bahwa Allah berkuasa mengampuni dosa. Ya. Bahwa Yesus mengampuni dosa. Jadi poin yang kita ambil di sini, jemaat Tuhan, bahwa ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, ketika kita ada salah di hadapan Tuhan, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Ya. Dan kita tahu bahwa Allah berkuasa, Allah di dalam Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Begitu Pak Aming, itu poin pertama ya Pak Aming. Dan poin yang kedua, masih dalam Injil Lukas. Nanti tolong Bapak Pendeta Aming baca ayat yang ke-24. Injil Lukas 5 ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 menuliskan demikian. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Amin. Nah, di sini Yesus katakan, bangunlah, angkatlah tilammu. Ya. Sembuh ya, Dia kesembuhan. menjadi sembuh ya. Haleluya. Jadi kuasa Allah ya menyembuhkan orang Amin. lumpuh ini ya. Jadi tidak ada satu perkara apapun di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan ya. Karena kita percaya kuasa Tuhan lebih besar dari masalah kita, dari sakit kita, dari apapun ya. Dari kelumpuhan orang ini ya menjadi sembuh. Dan poin yang ketiga, di dalam Injil Markus pasal yang Markus pasal yang kelima, Injil Markus pasal yang kelima, kita akan baca ayat yang ke-8. Markus 5 ayat yang ke-8, ini kisah Yesus mengusir roh jahat ya. Kita perhatikan ayat yang ke-8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Amin. Kita tahu bahwa orang ini dirasuki oleh setan ya, yang namanya legion, yang banyak. Ya. Yesus bertanya, "Siapa namamu?" Dia katakan legion ya. Dan kita sudah tahu betul firman Tuhan ini. Roh jahat ini sebenarnya dia nggak mau keluar ya Pak Aming ya. Dia mengikat itu orangnya. Ya, jadi terikat dia dan dia minta supaya Yesus menyuruh masuk ke babi-babi. Seperti itu. Nah di sini poin yang kita ambil bahwa Yesus sanggup mengusir setan ya. Sehingga orang ini menjadi sadar, waras kembali ya. Karena apa? Kuasa Tuhan yang bekerja dalam pribadi dari Yesus ya. Setan pun tunduk kepada Yesus. Mereka tahu Yesus ya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak ada yang kita andalkan selain Tuhan Yesus. Kuasa yang bekerja. Amin. Dan yang terakhir Pak Aming, kita baca dalam Markus juga, masih dalam Injil Markus. Kita akan baca ayat yang ke-12.
35 sampai ayat yang ke-43. Di Ayat sini, yang ke-35 ya. iya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talit takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Ia menyuruh mereka memberi dia makan. Haleluya. Nah, Amen. poin yang kita dapat di sini, jemaat Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu membangkitkan. Masalah seorang kepala rumah ibadat Yairus ini, anaknya sakit dan singkat cerita mati, ya. Dan Yesus datang untuk membangkitkan dia. Jadi Bapak Ibu, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, cara untuk kita mengalami kuasa daripada Tuhan, ya, kita ingin dapatkan bagaimana kita cara melihat untuk ya, kita kuasa mengalami Tuhan kuasa begitu Tuhan. besar, begitu banyak disediakan bagi orang percaya. Bagaimana kita bisa menerima kuasa itu dan mengalami kuasa itu, Pak Noldi? Kita akan melihat yang pertama cara untuk kita mengalami kuasa Tuhan masih dalam Injil Lukas 5. Injil Lukas 5 ayat yang ke-24, Pak Ameng. Tolong bacakan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Amin. Ya. Jadi untuk kita mengalami kuasa Tuhan, cara untuk kita mengalami kuasa Tuhan, harus ada pemberesan dulu dengan Tuhan. Ya. Harus ada pengampunan. Harus kita mengaku kalau kita bersalah di hadapan Tuhan. Kan kita banyak mendengar kesaksian tentang orang-orang yang mengalami mujizat ya. Yang mengalami kesembuhan. Ya. Ketika mereka melepaskan, contoh dia memiliki kepahitan kepada suami, ketika dia lepaskan pengampunan, Tuhan ampuni dan dia disembuhkan, dilawat oleh Tuhan, ya. Itu yang pertama. Jadi dosa itu diberesin dulu ya. Dibereskan dulu, Pak. Puji Tuhan. Ya. Dan yang kedua, masih di dalam Injil Lukas 5 ayat yang ke-20. Injil Lukas 5 ayat yang ke-20. Ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka. Nah, ketika Yesus melihat iman mereka. Nah, ketika pengampunan dosa dan ketika mereka beriman kepada Tuhan, Percaya ya. percaya kepada Tuhan, ya, mereka mengalami, yang orang lumpuh ini mengalami kesembuhan daripada Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, ya, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan orang lumpuh ini sehingga dia disembuhkan. Bahkan Yesus sangat menghargai keempat, ya, orang ini yang mengusung, ya, dia sangat menghargai iman mereka juga. Ya. Dan yang terakhir, Pak Ameng, kita buka di dalam 2 Raja-Raja, jemaat Tuhan, kita buka sama-sama dalam 2 Raja-Raja 20. Dalam 2 Raja-Raja 20, kita akan baca ayat 2 dan ayat 5. Ayat 2 dan ayat 5, Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama dari pasal 20.
Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 5, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Amin. Yang ketiga, berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Hizkia dia tahu, dia dapat pesan dari Yesaya bin Amos. Ya, Tuhan katakan kepada Hizkia, engkau akan mati. Ya, tapi dia berdoa. Ya, dia mengalami mujizat. Ya, umurnya diperpanjang. Ya kan, dan kotanya dilindungi oleh Tuhan. Ya, jadi tidak ada perkara yang mustahil. Ya. Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup melakukan apapun. Asalkan kita apa? Percaya, kita mengaku dosa kita kalau kita salah, minta pengampunan, menerima Yesus ya. Menerima Yesus dan berdoa kepada Tuhan. Ya, 3 poin yang saya bagikan ya, bagaimana cara mengalami kuasa Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan Bapak Ibu Saudara, yang terakhir indah sekali. Kita sudah menikmati keselamatan, pertolongan dari Tuhan, dan ia pergi ke rumah Tuhan ya. Tetap setia, jangan tinggalkan Tuhan. Jikalau kita sudah menikmati kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita akan diberkati melalui sebuah pujian dan kita akan nyanyi bersama. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Haleluya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh. Mari bersama-sama kita berseru kepada Tuhan. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Berseru kepada Tuhan, berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Amin. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus tak jauh Katakan darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya Haleluya. sejauh Doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa.
Terlalu mudah Tuhan untuk menyembuhkan kita, menolong kita. Namun yang terutama Tuhan ingin selamatkan hidup kita. Oleh sebab itu terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk kita mendapatkan anugerah keselamatan itu. Dan sepanjang perjalanan hidup kita Tuhan menyertai kita dengan kuasa-Nya. Saatnya kita akan berdoa menyerahkan setiap pergumulan kita. Mari hamba Tuhan Bapak Pendeta Noldi akan berdoa sekaligus menutup ibadah kita malam ini. Haleluya. Kita berdoa, kita rendahkan hati kita. Haleluya. Tuhan Allah pencipta alam semesta, Amin. Allah yang kami panggil, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Iya Tuhan. Atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami pada malam hari ini. Amin. Untuk kami bisa lagi beribadah kepadamu Tuhan. Iya Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menguatkan kami, Haleluya. meneguhkan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau terus menyertai setiap kehidupan kami. Amin. Malam hari ini Tuhan kami hamba-Mu bawa di dalam doa buat jemaat-jemaat Tuhan. Iya Tuhan. Yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, Glory. dalam sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Engkau menjamah, Haleluya. Engkau pulihkan, Haleluya. Engkau sembuhkan ya Tuhan. Haleluya. Mereka yang lemah Engkau kuatkan. Amin. Mereka yang bimbang Engkau teguhkan Amin. ya Tuhan. Mereka yang memiliki masalah kami percaya di dalam Engkau ada jalan keluar. Haleluya. Karena itu Tuhan, kami serahkan jemaat-jemaat Tuhan ke Amin. dalam kuasa Tuhan, ke dalam pertolongan Tuhan, Amin. ke dalam perlindungan Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, Haleluya. mengucap syukur kepadamu. Dan kami hamba-Mu berdoa memohonkan berkat buat jemaat-jemaat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Haleluya. cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari malam ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Haleluya. Sampai jumpa pada jam dan hari yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.